Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Jawab dulu ya. Oh ya maaf, jawab dulu. Balikan lagi kalau gitu ya. Yoi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan saya ya hari ini. Hari di tanggal berapa sekarang? Tanggal sekian lah ya. Nanti bisa lihat di kalender sendiri. Gue juga lupa kok. Oke. Tentunya dengan orang yang sama, dengan style yang sama juga, cuman agak sedikit berbeda bawahannya. Karena barusan saya habis pulang dari kondangan, makanya mungkin di awal video ini kalian akan langsung tertuju pada kue ini. Oh enggak. Iya. Berasa habis pulang hajatan ya saya. Aduh. Ya intinya kembali lagi dengan saya, Kak Asef ya. Hari ini saya pakai kacamata lagi karena kalau pakai kaca jendela agak susah, apalagi kalau pakai kaca ini transpakuan. Wah itu repot ya. Kegedean Bang. Kegedean. Astagfirullahaladzim. Oke, seperti biasa, ya biasalah saya kalau emang pembukaan seperti ini biar teman-teman di rumah itu enggak merasakan bosan dengan suasana ketika nanti melihat video saya, entah itu melalui media smartphone ataupun laptop. Apa sih nih kok gini banget gitu ya. Akhirnya ya udahlah, saya mencoba untuk mengeluarkan jati diri saya gitu ya, yang mungkin terkesan agak sedikit pecicilan, sedikit enggaknya, tapi banyak pecicilannya seperti itu. Oke. Mungkin bisa dilihat di layar LCD ini, layar LCD ya, yang harganya 800.000, beli di Mangga 2 second. Ini dijual. Oh enggak. Jangan buka kartu. Enggak, oke. Sponsorin tuh. Oke, di sini biasa ada pengenalan radio. Iya, pengenalan radio. Makanya podcast ini dikhususkan untuk mata kuliah produksi siaran radio, yang dimana sekarang itu sudah masuk ke materi proses produksi siaran radio dan podcast. Nah, kenapa podcast? Seperti yang sudah saya dan mungkin teman-teman asisten bicarakan di podcast sebelumnya, bahwa memang ada sedikit perubahan, betul ya Kak Zen? Betul. Ya, ada sedikit perubahan. Kenapa harus selalu betul gitu? Biar di videonya ada mukanya, terus ada kata betulnya gitu, sambil goyang-goyang. Betul. Apa yang goyang Bang? Itu wajahmu nak. Ya, kenapa ada podcast? Yaitu tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa ada perubahan. Ya diingatkan lagi karena kan masa transisi dimana harusnya kita praktikum secara offline, sekarang jadi online seperti itu. Nah, perubahan itu sebenarnya bukan perubahan sih ya, mungkin lebih kepada penambahan juga ya. Ada penambahan, ada pengurangan sih sebenarnya. Jadi yang harusnya tadinya kita memproduksi radio itu secara berkelompok, sekarang tuh semuanya individu. Individu, cuman tugasnya enggak disamakan dengan saat seperti berkelompok ya, karena itu akan ya lumayan cukup berat juga gitu ya. Makanya mungkin nanti akan lebih diperingan gitu dengan bobot yang sama seperti itu. Terus ada podcast juga Kak. Iya, ada podcast. Jadi ada beberapa pertemuan yang dimana nantinya teman-teman itu diharuskan untuk memproduksi sebuah podcast, baik itu podcast audio atau podcast video. Nah, podcast itu apa sih Kak? Nah, itu nanti dijelasin di podcast yang akan dibawakan oleh Kak Wira ya, betul ya Kak Jen ya? Betul. Betul lagi, kayak Upin Ipin lama-lama ya. Betul seperti itu. Nah, mungkin sedikit gambaran umum produksi siaran radio. Jadi ini lebih ke radionya dulu. Nanti untuk podcastnya setelah kita membicarakan radio ini. Jadi sesuai kategorinya ada 6 ya kalau nggak salah. Kalau radio ya ada 6. Yang pertama itu apa?
Anak-anak, betul ya, anak-anak. Yang kedua itu remaja. Yang kedua remaja. Yang ketiga itu wanita. Ada wanita. Yang keempat itu bisnis. Yang kelima itu metropolitan. Dan yang terakhir itu adalah daerah atau lokal ya. Yang dimana semuanya itu memiliki apa namanya? Ini PR juga nanti untuk si announcernya. Dimana si announcernya itu harus bisa menempatkan atau memposisikan dirinya, yang dimana nantinya mungkin harusnya di kita sebagai announcer remaja itu seperti ini, tetapi di segmentasi untuk anak-anak tuh seperti ini. Jadi nanti berbeda juga teman-teman antara segmentasi anak-anak, remaja sampai nanti daerah seperti itu. Contohnya kalau kita bicara soal segmentasi, iya. Kenapa selalu terjadi di podcast saya yang dimana lighting atau lampu panjang ini, yang dimana itu mereknya adalah Philips, oke? Dia selalu terjatuh. Sayang sama lu kali, Pak? Bisa jadi, karena saya tuh memang seorang penyayang. Pacarin. Iya, makanya banyak orang-orang yang menyayangi saya, sehingga tidak ada satupun yang sayang banget sama saya, karena semuanya rata sayangnya gitu ya. Susah. Aduh. Jadi apa ya tadi tuh saya, jadi ngaco gini ya. Tadi lihat TikTok intermezzo, sedikit intermezzo. Saya tuh seperti Pikachu. Iya, Pikachu, pikiran kacau, thinking about you. Pikiran kacau, thinking about you. Pikiran kacau, thinking about you. Nggak. Oke, back to the topic ya. Back to the topic. Tadi mungkin sedikit mengulas tentang perbedaan untuk announcer, gimana caranya membawakan program siaran radio untuk segmentasi yang berbeda. Misalnya tadi anak-anak itu kan kalau misalnya kita bicara sama anak-anak tuh nggak cukup 1 atau 2 kali, harus selalu diulang, betul ya, harus selalu diulang. Makanya untuk announcer segmentasi anak-anak itu bicaranya pun harus memang benar-benar cara kita bicara untuk anak-anak gimana sih, misalnya kayak gitu. Misalnya untuk nanya panggilannya untuk anak-anak kayak kids radio, misalnya kids radio kayak halo anak-anak gitu, apa kabarnya nih gitu kan, sudah makan belum nih, udah seminggu yang lalu belum makan, oh pantas badannya kurang gizi gitu. Enggak ya, Jangan diikuti ya guys. Oh, jangan diikuti. Itu hanya contoh aja, maksudnya ya memang cara pembawaannya seperti itu. Jadi harus pelan-pelan, harus selalu diulang, dan sama sekali tidak boleh memakai bahasa ilmiah. Karena enggak mungkin untuk anak-anak, misalnya dia masih taman kanak-kanak, di usia taman kanak-kanak, atau katakanlah SD, sekolah dasar, dari kelas 1 sampai kelas 4 lah ya, mendengarkan radio segmentasi anak-anak yang dibawakan oleh teman-teman sebagai announcernya. Yaitu kalau kita memakai bahasa ilmiah, contohnya ingin membawakan topik ini ya, COVID-19, karena itu nanti ada ya, COVID-19 tuh ada topiknya, jadi semua kategori sama. Nah itu makanya nanti ada perbedaan, gimana nih caranya membawakan topik COVID-19 ini untuk segmentasi anak-anak, remaja, wanita, bisnis, metropolitan, sampai ke daerah, itu pasti berbeda. Itu untuk anak-anak. Untuk remaja itu, kalau untuk remaja sih enak banget sebenarnya. Kalau untuk remaja ya, karena kita juga masih remaja, termasuk saya masih seumuran remaja gitu. Jadi cara pembawaannya juga enjoy, ya udah, kalian kayak ngobrol sama teman kalian aja. Cuman ya itu seperti yang disampaikan sebelumnya, harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena kita ada di lingkup pendidikan, yang dimana kita itu sebagai seorang mahasiswa, mungkin kalau orang-orang bilang tuh, oh ini orang-orang yang berpendidikan gitu ya.
Itu nanti di apa namanya, di tugasnya baik nanti di radio atau di podcastnya itu nggak boleh bilang gue lu kata sapaannya, tapi mungkin harus diganti dengan aku kamu, saya anda, seperti itu. Makanya untuk remaja ini mungkin agak dibatasi, yang harusnya mungkin bisa gue lo gitu ya, tapi mungkin kata sapaannya bisa diganti dengan aku kamu atau menyebutkan nama, seperti itu. Terus untuk apa lagi ya kak? Untuk wanita. Nah, wanita ini biasanya dari yang lalu-lalu tuh lucu banget. Lucunya itu kalau misalnya disuruh membuat iklan, diminta membuat iklan, itu iklannya skincare lagi gitu ya. Kenapa ya? Terus produknya itu selalu dari Korea gitu. Memang sih betul, mungkin kan kalau di Korea tuh skincare-nya bagus-bagus ya. Banyak orang yang ingin apa sih namanya, ganteng gitu, cakep, ke Korea, entah itu operasi plastik atau hanya sekedar membeli produk. Padahal kalau apa ya, kalau ingin terlihat cakep cukup pergi ke pasar minggu aja. Iya benar ya? Karena jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep. Kan? Oke, untuk segmentasi wanita ya tadi seperti itu. Karena banyak banget yang selalu ngomongin soal skincare di iklannya kayak gitu. Cuman kalau untuk wanita itu emang khas banget. Dan mungkin si announcernya juga harus dari wanitanya sendiri gitu ya, harus dari apa namanya, jangan laki-laki kayak gitu. Sebenarnya bisa aja sih laki-laki juga yang memang mengerti soal perduniawian seorang perempuan. Nah itu mungkin bisa juga. Tapi sejauh ini kebanyakan dari teman-teman kakak-kakak tingkat kalian itu ya memang kalau segmentasi wanita itu announcernya ya seorang wanita juga, seperti itu. Dan pembawaannya pun ya memang seperti itu. Ya gimana sih kalau misalnya kalau ibu-ibu beli ini sayuran gitu ya di perumahan, nggak ada pantun, bapak maaf gitu ya. Wah ngobrolnya tuh wah terus aja gitu, nggak ada koma, titiknya lancar terus gitu ya, kayak MRT gitu, cepet banget. Selanjutnya itu tadi udah anak-anak, terus ada apa lagi tadi? Remaja, wanita, terus bisnis. Nah bisnis itu intinya itu membicarakan permasalahan terkait perekonomian, terkait bisnis, baik itu dari bisnis UMKM gitu ya, baik itu memang apa ya, perusahaan startup dan perusahaan-perusahaan besar lainnya, seperti itu. Nah itu kalau misalnya di apa ya, kelompok gitu ya, di ruang radio kita di Gunung Gede gitu, praktikumnya nanti membawa ini ya, narasumber biasanya. Narasumber nih kalau bisnis itu nanti ada, soalnya ada dimana yang topiknya itu talk show, yang diharuskan kelompok kalian itu membawa seorang narasumber yang memang sesuai dengan segmentasi radio kalian, seperti itu. Selanjutnya metropolitan. Nah metropolitan itu sebenarnya nggak berbeda jauh dengan bisnis, cara pembawaan si announcernya, tapi untuk dari segi apa ya namanya, topik, dari kontennya mungkin itu jelas berbeda. Kalau misalnya metropolitan itu sedikit semi formal juga, biasanya membicarakan suatu tren yang sedang ini ya, sedang hype ya, sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat. Atau mungkin kalau kalian masih ingat fotografi itu ada foto yang dinamakan itu kategori kontemporer isu. Kalau masih ingat, tapi saya yakin kalian ingat kalian, soalnya mahasiswa komunikasi tuh semua ingatannya tuh dahsyat sih ya, dahsyat banget. Jadi udah kayak memori aja, dia bisa sampai mungkin bertera-tera gitu, berjuta tera ya ingatannya. Padahal biasanya habis dari ruang kuliah keluar lewat pintu udah lupa semuanya. Itu yang terjadi sama saya dulu gitu. Sudah nggak aneh, maaf ya. Selanjutnya itu yang terakhir ada segmentasi daerah. Segmentasi daerah ini, nah ini lumayan cukup menjadi PR, tapi tidak seribet untuk segmentasi anak-anak ya. Untuk daerah ini
kalian diharuskan untuk menggunakan bahasa daerah asal kalian sendiri. Nah, si announcernya nih nanti, atau mungkin kalau announcernya bisa beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia, ya itu lebih bagus. Jadi banyak opsinya gitu, banyak pilihannya seperti itu. Nah, bukan hanya kontennya aja yang berbahasa daerah, tapi semua lagunya pun itu harus menggunakan lagu daerah tersebut gitu. Harus memakai lagu daerah asal kalian seperti itu. Walaupun nanti ada kebetulan ada tangga ini ya, nanti topiknya ada apa sih, top chart gitu ya, tangga lagu. Nah, itu nanti kalian harus ininya membuat top chart sendiri, yang dimana itu semua lagunya itu adalah lagu dari daerah asal kalian seperti itu. Nah, itu sih kalau misalnya berkelompok lumayan cukup ini sih ya. Tapi karena kita online, nanti individu mungkin ada, jelas ada, bukan mungkin lagi, jelas ada perubahan. Makanya ada podcast juga. Nah, untuk produksi siaran radionya itu nanti kalian bisa menggunakan output atau media Anchor ya, betul ya Kak, Anchor. Kita ini dulu memakai media Anchor, mungkin karena ini hasil diskusi yang dimana aplikasi Anchor ini adalah aplikasi yang cukup terbilang mudah dipakai. Walaupun misalnya kita sebagai orang awam, kita langsung lihat nih, apalagi kita anak komunikasi, yang dimana anak komunikasi itu sudah tidak aneh dengan yang namanya media gitu ya. Karena wah, media atau software apapun itu sepertinya anak komunikasi itu sudah familiar banget. Makanya kalau untuk Anchor, ketika kalian download itu buka, udah mudah sekali. Karena mungkin bisa dilihat juga sebentar, mana ya, Anchor saya juga ada soalnya. Anchor. Nah, gini nih ya, Anchor. Biasanya nanti kalian di Anchor ini bisa langsung recording suara juga ya, recording suara, edit, masukin lagu juga bisa gitu. Cuman kalau misalnya kalian mau apa ya namanya, mau menggunakan media editing lain untuk recording suara kalian, itu bisa juga. Tapi nanti apa ya namanya, di submitnya itu melalui aplikasi Anchor ini. Itu mudah sekali, tinggal dipublish aja. Nanti selanjutnya di share di WhatsApp group atau Classroom gitu ya, atau Evieta dan Facebook gitu. Itu nanti teknisnya seperti itu untuk radio.